lagi udah rusuh aja nih duanya. Dan ini head to headnya Yoru melawan Rave tentunya dari coach kedua tim ya. Dan kalau kita lihat, wah ini untuk Melonya bakalan agak sedikit kesulitan sepertinya karena dia balik lagi ya, Kagura itu kan clearing speednya nggak akan bisa match up sama yang namanya Lydia. Tapi kalau udah ngeliat kayak gini, Vanilla pun bakalan kesulitan karena sekarang red buff-nya pun berhasil diamankan oleh Kyogoi. Yap, 3 hero memang scaling dari Alchemika, tapi peran dari Matilda dan juga Lilia yang memainkan position untuk bisa rusuh, melakukan invasi ke area jungle lawan, bahkan menghambat pergerakan Vanilla anak ikan yang saat ini masih level 1. Iya betul sekali. Ini cuma Namira doang ya kayaknya yang jadi emaknya mereka, karena itu anak kucing, anak ikan, anak ayam, anak kelinci memang agak susah. Nih teman-teman dari EYG Crystal, dan ini Coach Yoru juga kayaknya agak kesulitan ya, kasih makannya beda-beda gitu kan kok. Yang satu rumput, yang satu beda lagi gitu kan. Ya. Makanya pergerakan dari kedua tim ini harus bisa dibilang Alchemika harus ngasih space buat Cloud, Betex dan juga Cerada farming. Dan untuk EYG Crystal mereka harus bisa bermain seagresif mungkin supaya mengganggu pattern farmingnya. Oke, dan kalau kita lihat juga nih udah mulai digangguin charge-nya ke atas seorang Kyogoi, tapi masih ditahan, ada shield-nya bagus banget. Namun agak berbahaya juga kalau bisa dimasukin sama seorang Kagura. Kyogoi agak berbahaya sedikit dan Buffy berhasil mendapatkan first blood atas seorang Kyogoi. Mahal sih, overcommit dari Kyogoi langsung dipunish karena tadi payungnya juga lumayan cukup sakit. Tapi kali ini Pau yang sendirian langsung dilemparkan Seimei umbrellanya, darahnya udah mulai sekarat banget. Untuk yang masih ada shield dari Guiding Wind, dan itu dia Turtle Camp by Fantek. Tanda turtle yang pertama muncul di Land of Down. Betul sekali, tapi hati-hati, Queenie lagi sembunyi juga. Yupi udah nggak boleh sembarangan untuk maju-maju lagi. Walaupun dia tahu belakangnya ada Vanilla, tapi kalau mau nge-trap dengan baik, dia harus bisa menjaga jarak juga di belakang Melonya. Ini bakalan agak kesulitan karena masih ada Ash juga. Tapi hati-hati Yupi di depan masih mencoba untuk berduel nih. Birunya kena dan ternyata berhasil di finishing dengan menggunakan sebuah charge dari seorang Melo. Masih bisa di-flicker, bahkan nggak tertumbangkan. Jadi trading dari EYG Crystal masih amat sangat menguntungkan. Bahkan Melo masih bisa survive dengan melakukan recall. Tapi strike-nya sakit banget. Ash langsung tershutdown begitu saja. Oh my god, ini dia bahayanya. Kalau misalnya Cloud belum jadi dan ketabraknya sama Pakito, auto sakit pak. Benjol dipukulin. Betul. Dan ini seperti yang Kolis bilang, ini early game, mereka adalah hero scaling. Dan wow, kalau sampai EYG Crystal ini berhasil untuk melakukan snowballing, berhasil untuk memainkan tempo yang agresif, RQ bakal kesulitan untuk melakukan farming early gamenya. Tapi kalau di late game, bayangin 2 marksman plus Esmeralda sih, jangan ditanya ya. Agak berat ya tentunya, karena nanti frontlinernya juga tebel dari Esmeralda. Tapi lihat Namira dan juga Nomen Blast-nya bakalan coba kena ke atas satu orang. Popon bakal sempat terkena charge, tapi udah ada follow up lagi dari belakang. Ternyata Lily Pinkan mencoba untuk menahan seorang Vanilla anak ikan. Mundur lagi Namira, coba untuk menjadi frontliner buat teman-teman dari EYG Crystal. Dan ternyata Melo yang berhasil mendapatkan kill-nya. Yap, langsung di-charge begitu saja, tertarik sama kita. Tapi ini dia, kita back to Land of Dawn, Virgi. Yes, ini udah masuk menit ketiga menuju menit keempat tentunya, dengan selisih network yang sebenarnya nggak beda jauh. Lagi dipegang sama teman-teman EYG Crystal sekitar 1.400-1.500 ya. Benar banget, jadi ya dari bisa dibilang tuh mereka saat ini lagi leading dari EYG Crystal. Tapi gimana nih EYG Crystal bisa memanfaatkan leading positionnya? Karena kalaupun leading tapi kalau mereka tuh nggak bisa dimanfaatin, ya sama aja bohong. Betul, dan kalau kita lihat juga nih tentunya teman-teman dari RRQ Mika, wah ini udah nggak boleh banyak maju dulu karena balik lagi. Yahai, taunting sedikit lumayan ya teman-teman ya untuk memancing Cywar tentunya. Tapi balik lagi nih Melo, dia bakalan terus-menerus mengeluarkan shieldnya supaya bisa menahan proyektil-proyektil yang dikeluarkan sama teman-teman dari arah Kyumika. Tapi memang di arah top lane ini Yupi pasti bakal dipres habis-habisan dan bakal menjadi lane yang akan diganking oleh seorang Ash. Tapi kalau kita lihat udah mulai ada setupnya, Yupi agak sedikit kesulitan. 4 orang berada di area bottom lane, teman-temannya nggak ada yang keluar. Singking Eagle-nya masuk dan dikombo dengan Blazing Duet, hilang sudah seorang Yupi. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi bahkan Melonya karena udah nggak bisa banyak buat lagi gitu loh. Mau dia pakai kasih shield juga ya susah, udah nggak ketahan lagi, dan dia datangnya pun memang agak terlambat. Mereka dari aware-nya ini agak kurang dari map awareness-nya ya, Kolio. Yap. Makanya memang harus benar-benar berhati-hati karena ketika langsung dijebak kayak seperti itu bakal jadi bahaya, dan itu menjadi suatu keunggulan sedikit untuk RRQ bisa keep up dari EYG
Crystal. Tapi memang dari Pau dan juga Gyogoi, mereka berdua memang bertugas untuk open map, nge-zoning out, dan bahkan Melo dia mulai melakukan charge-nya menuju ke arah Gyogoi. Dan Buffy sepertinya belum mau follow up karena dia tahu masih ada Black Shoes dari seorang Gyogoi, dan Ash pun langsung set up di area turtle. Iya, dan kalau kita lihat juga tentunya Melo sendirian. Oke, mulai ada Namira, tapi posisi mereka agak jauh. Sementara zoning yang dibuat sama teman-teman dari Araki Yumika ini udah cakep banget tentunya. Dari Ash-nya juga ditarik jauh dan bahkan bisa mengamankan turtle-nya dengan baik. Nah, ini tinggal gimana teman-teman dari IWG Crystal, mereka harus cari cara untuk mirroring supaya bisa dapat objektif lain misalnya. Karena kalau enggak ya balik lagi kayak tadi Kolus bilang gitu loh. Maksudnya ini enggak bakal jadi suatu keunggulan, apalagi kalau udah ini kan masuk ke middle game ya, early to middle, dimana Cloud-nya udah mulai ada beberapa item sehingga dia bisa join fight kayak sekarang. Ionic Edge bahkan dikeluarkan sama Namira, dan Lele Pink kan mau nggak mau harus bisa mundur ke belakang dulu nih, karena terlalu sakit kalau sampai 4 stack ditahan dan masih dikeluarkan Ionic Edge-nya nanti. Betul, tapi yang jadi bahaya adalah kalau misalnya udah kayak gini nih ditemenin sama Lele Pink, kan Ash-nya malah jadi makin bandel dan makin berani untuk invade ke arah jungle dari IWG Crystal. Stack-nya bakal makin banyak, makin enak lagi untuk dia rotasi juga, karena dia nggak takut stack-nya habis gitu loh, karena dia berani untuk invade sampai ke jungle lawan. Tapi dari Vini di sini di charge, dia darahnya satu badara terakhir nomor 16 dilepaskan, bahkan poin kill masih didapatkan oleh Yupi, anak ayam. Tapi Gyogoi dan juga Pau mencoba untuk datang, gak ada sabur ruang masih bisa di pop up dengan darah yang udah mulai sekarat banget. Apakah bakal langsung di follow up karena dari Gyogoi-nya nggak mau dive in ke turret, apalagi minion belum masuk, sehingga dari Melo anak kelinci masih survive. Iya, tapi ini dua orang dengan posisi agak sekarat. Bahkan lihat itu di Circling Eagle-nya dikompon dengan Blazing Duet yang cakep banget, tapi di depan Melonya nggak akan bisa selamat. Well, seorang Lolita. pergerakan dari Arashi udah mulai bermain secara agresif nih. Terlihat Ash bahkan sudah mulai join team fight-nya. Tanda bahwa sebenarnya di sini Ash sudah mulai well farm. Ya, kan? di zoning habis sama Esmeralda. Salah tapi Oke. Gimana Melo tadi dia menggunakan nomor 16 tapi gak ada follow up. Iya. Dan dia bahkan sampai buang ulti, buang flicker. Yes, betul. Dimana temennya di belakang tuh lagi posisinya mundur. So ini mungkin terjadi miscommunication dikit, tapi lihat ada team fight. Yes, dan langsung aja masih bisa mundur tentunya dari seorang Buffy menggunakan Seimei-nya juga tadi ya. Dan kalau kita lihat nih, Namira di arah bottom lane, dia berhasil melakukan cutting minion. So ini lane jauhnya dari Lord-nya ini bakalan udah mulai bisa di-push lah sama mereka. Kalau in case nanti teman-teman dari Araki Yumika ini berhasil untuk dapetin Lord, mereka masih ada kemungkinan untuk bisa dapetin outer bottom turret-nya. Tapi udah mulai kelihatan, udah mulai bakalan coba untuk di-gain tentunya sama 4 orang dari Araki Yumika masih bisa kabur. Walaupun sempat terlihat dari satu Little Wanderer, ini posisinya bakal ke-reveal dan Pau coba untuk memberikan vision kepada teman-teman dari Araki Yumika. Kalau udah kayak gini sebenarnya udah leading, udah enak banget dari Pau dan juga Gyogoi untuk bisa open map seperti sekarang. Circling Eagle dilepaskan, bahkan Uranus yang biasanya tebal gak ada rasa nih Virgirolia ya. Dari area mid lane Vanilla anak ikan ini benar-benar dikejar sama Lele nih, mak ikan. Kan Lele Pink kan. Iya benar, itu emaknya itu. Iya, emaknya. Makanya agak-agak susah dari tadi mau dideketin gitu kan. Soalnya anak kayak Lele tadi disengin sama Vanilla anak ikan. Oh iya siap, tapi kalau kita ngelihat juga masih ada Guardian of Bulwark yang dikeluarkan, masih ditahan. Tapi Queenie juga tahu dan dia masih nahan loh dari snipe-nya tadi. Mulai mundur ke belakang harusnya karena inner turret sudah mulai diambil sama teman-teman dari Araki Yumika. Mode turtling dulu sih di dalam base. Well, ini dia Blazing Duet bahkan dilepaskan, tapi masih ada Guardians of Bulwark yang ditahan sama seorang Melo, anak kelinci, sehingga damage-nya belum terlalu maksimal. Dan harusnya nih dengan keadaan wave yang rapi, RRQ bakal bisa untuk mendapatkan Lord yang pertama. Dan sebenarnya gini, kalau udah ada dua marksman seperti Cloud Beatrix, ini bakal enak banget kalau dia bikin Blade Armor sih dari Namira sih. Bener, ketika nanti dia Blade Armor itu bakalan 16. masuk, tapi nomor 16-nya kena ke arah 2 orang. Follow up-nya masih ada 3 orang. Vanillanya enak banget tadi kena ngejabnya ke arah 2 orang, tapi Lele Pink dari belakang. Harus hati-hati, masih ada Buffy juga coba untuk cari kill-nya ke arah teman-teman dari Araki Yumika. Gyogoi berhasil ditumbangkan, Namira ikut juga sekarang menyusul lagi ke arah seorang Queenie, tapi Pau masih coba untuk dikejar, enggak kena ternyata quick draw dari seorang Yupi. Yap, dan itu adalah buying time dari RRQ Mika karena mereka tahu di sana Ash udah kuat banget untuk bisa menghajar ke Lordnya sendirian. Demon Hunter Sword, Golden Staff bahkan sudah diamankan dan dia bergerak mungkin ke arah Malefic Roar. Sedangkan kalau lihat dari Namira di sini, dia baru ada Enchanted Talisman, Dominance Ice, dan wow, dia malah membuat item Magic Defense di mana sekarang itu yang sakit Cloud dan juga Queenie-nya nih. Kayaknya harusnya dia udah mulai bisa buat dulu, let's say nantinya ada Radiant Armor, tapi nggak sekarang.
Betul. Gitu, karena dia yang bakal di front line, yang bakal ngadepin Alchemika yang bermain front to back yang dengan baik. Benar. Gitu. Nah ini jadinya juga sedikit pergalauan untuk Namira. Mana item yang bakal dia prioritaskan gitu kan? Caster Mau- 101. Yes. Front to back itu apa, Virgi? Front to back itu adalah depan dan belakang. Mantap. Kan front depan back belakang. Dari depan ke belakang. Pola serangannya Iya. saja ke depan, tapi ini dia knockout strike bahkan ke arah Gyokoi dengan satu bar darah terakhir. No man on blast. Udah mulai dikokang pentungannya, ternyata nggak connect karena diganggu sama seorang Lele Pingkan. Blessing gue dari seorang S. Coba nembak ke arah Vanilla yang udah blast karat banget dan dia pun langsung mundur ke belakang. Iya, betul sekali. Nah itu tadi bercanda ya teman-teman. Jangan dianggap serius. Front to back itu yang tadi aku bilang adalah yang kayak switching lane gitu loh. Dari belakang dia nanti bisa ke depan, masih bisa mundur lagi gitu kan. Jadi nanti ganti-gantiannya itu enak tentunya. Dan nggak langsung melulu cuma satu hero aja yang di depan. Tapi kalau kita lihat juga Lele Pingkan, ini benar-benar tebel banget. Tapi teman-teman dari EYC Crystal juga tahu kayak, oke, kita nggak usah peduli Lele Pingkan. Kita carinya yang lain dulu nih. Kayak Gyokoi, kayak Queenie tentunya yang berada di area belakang gitu kan. Tapi memang susahnya karena masih ada Emak Lele nih di depan. Susah mau ngambil anak-anaknya 4 biji ya. Yap. Karena ini benar-benar pressure dari arah Kimika. Bahkan mereka nggak mau main dengan metode freeze lane. Mereka mau benar-benar terus-terusan bikin EG Crystal metode peluk turret. Iya. Karena yang dipeluk biasanya ini lagi nggak ada. Iya. Tapi ini dia mulai dimasukin aja ke arah depan sana. Ini Kopetan masih belum mau dilepas. Kakuranya udah habis mana. Lumayan on blast. Udah mulai dikokang tapi sepertinya hanya connect menuju ke arah Matilda Po. Ini rugi banget karena Gyokoi masih still survive. Ash juga berhasil untuk mendapatkan poin kill-nya. Bahkan double kill didapat oleh seorang Ash. Namira yang mencoba untuk mundur ke arah belakang masih mencoba untuk di Art of Thievery dari Ash Love. Tapi dari Alchemika sepertinya kekurangan minion untuk bisa end game-nya. Lele Pingkan pun hanya untuk bisa nge-zoning out walaupun Pau dari udah mulai sekarat dan berusaha untuk mundur ke arah belakang. Falling Star pun sendirian dari Lele Pingkan. Itu terlalu berbahaya. Sniper dari Queenie untungnya nggak connect. Waduh, jantungan ya teman-teman. Kalau aku jadi anak-anak EYG Crystal nih, ngelihat Queenie udah mode ulti sniper tuh udah duk. Karena kalau kena pasti bakal sakit banget. Dan minimal kalau Queenie lihat setengah darah tuh teman-teman. Walau, gimana nggak pusing. Konsil pun bahkan dikeluarkan tadi untuk dari seorang Melo supaya Yutinya bisa pulang ke belakang. Tapi Lele Pingkan juga bakalan menjadi amukan massa tentunya dari teman-teman EYG Crystal. Sudah mulai datang teman-temannya, follow up dari Pau dan juga Gyokoi. Tapi di arah top lane, Queenie agak sedikit berbahaya. Lihat darahnya udah tinggal sepertiga. Harus mundur dulu ke belakang, mencoba untuk mencari tambahan darah sih sekarang. Oke, tapi kalau melihat dari teman-teman EYG Crystal, mereka bakalan coba untuk nge-defense aja terlebih dahulu. Walaupun memang dari base turretnya udah rontok Dan semua. sekarang udah bahaya sih ya. Base turret udah mulai rontok, apalagi Alchemika saat ini lagi mencoba untuk mengkontes. Tapi ini dia Gyokoi yang mencoba untuk blast, tapi belum connect dan Gyokoi masih bisa survive. Gak ada kontes dari EG Crystal yang membuat Alchemika masih cukup aman. Tapi burstnya sakit banget. Jadi Koperton masih ada lagi blasting dari seorang S. Dan ada sekarang dan S pun bisa survive, bahkan berhasil mendapatkan 2 hero sekaligus. Yuki ayam tumbang. Diajar dengan circle eagle menuju ke arah Namira, tapi Namira masih terlalu tebal. Dia masih bisa survive walaupun Alchemika saat ini mencoba untuk memasuki minion dari area bottom lane. Vanilla anak ikan sendirian. Dia belum bisa melakukan defensive karena harus melakukan regeneration sedikit di area base-nya. Base-nya terbuka lebar tapi masih bisa diusir jauh oleh seorang Namira. Lordnya pun datang. Queenie langsung berubah menjadi mode di biru untuk nembakin ke arah base-nya. Vanilla pun sepertinya nggak bisa untuk melakukan pertahanan lagi dan akhirnya game yang pertama